Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu kita sudah menginstalasi tools dan juga instalasi CodeIgniter. Kali ini kita akan mengkonfigurasi CodeIgniter dan juga konfigurasi template. Baik, langsung saja kita akan aktifkan dulu set kita ya. Untuk Avast dan juga MySQL harus kita start terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cek dulu untuk localhost kita apakah sudah connect ya. Nah, di sini kita sudah connect ke localhost kita. Nah, langsung saja kita akan buka Visual Studio Code ya. Untuk text editor kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan memasukkan folder CodeIgniter kita ke dalam sini ya. Nah, untuk cara memasukkannya kita akan tekan File, Open Folder. Nah, kita akan masuk ke directory SAM kita ya. Saya ini di C, SAM, kemudian htdoc. Nah, di sini ada folder CodeIgniter saya. Nah, yang ini yang kita klik, kemudian kita select folder ya. Nah, kita tunggu sampai CodeIgniter kita sudah masuk ke Visual Code ya. Nah, di sini sudah masuk CodeIgniter kita. Di sini ada application, system, template, dan sebagainya. Ini adalah CodeIgniter yang kita instalasi pada video sebelumnya. Nah, untuk konfigurasi CodeIgniter, kita langsung saja masuk ke bagian application. Nah, di sini ada yang namanya config. Kita masuk ke autoload ya. Autoload. Nah, di sini ada baris ke-61. Nah, ini autoload libraries array. Nah, di sini di dalam array kita tambahkan ada yang namanya session, koma, kemudian ada form validation ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita ke baris 92. Nah, di sini sudah kita konfigurasi ya. Ada session dan juga form validation ya. Kemudian masuk ke baris 92, di sini ada autoload helper. Di dalam array-nya kita kasih juga di sini ada yang namanya URL. Kemudian kita masukkan form dan juga sebentar kita koma dulu. Setelah form itu ada file ya. Nah, kita simpan. Nah, di sini untuk keterangannya apabila kita belum menyimpan file yang kita edit, di sini ada lingkaran atau di sini ada angka ya. Kita Ctrl S atau simpan. Nah, dia akan hilang. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi config, masih di dalam folder config. Di sini ada config.php. Nah, kita akan konfigurasi config. Di sini baris ke-26. Nah, di baris ke-26 kita akan memasukkan URL kita ya. Di sini ada config base URL. Nah, di sini kita akan mengisikan URL localhost kita. Nah, kita akan masuk dulu ke localhost kita. Nah, di sini kita ketikkan saja localhost, nah, / nama folder yang sudah kita buat ya, Muhammad Fikri Pahlevi _4b ya. Nah, ini lokal URL CodeIgniter kita yang akan kita masukkan ke config tadi ya. Caranya kita blok, kita salin. Nah, kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini config base URL kita masukkan, kita paste ya. Paste. Nah, di sini sudah ada URL kita, URL CodeIgniter kita. Kemudian selanjutnya ini kita simpan saja ya. Oh, sebelumnya di sini ada di baris 38 config index page index.php-nya kita hapus saja. Nah, kemudian kita simpan ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan file htaccess itu di luar dari folder-folder yang sudah ada ini. Caranya kita close aja dulu yang terbuka. Nah, klik kanan di bagian sini. Nah, kemudian new file ya. Kita tuliskan .htaccess ya. Enter. Nah, di sini kita sudah membuat .htaccess, file .htaccess. Ini kita close saja ya. Nah, apa saja isi yang ada di dalam htaccess? Cara mengisi file htaccess itu kita masuk lagi ke browser kita. Nah, di dalam CodeIgniter itu ada yang namanya user guide ya. Di sini ada yang namanya user guide. Ini kita masuk saja ke user guide. Nah, di search doc ini kita cari saja htaccess ya, htaccess, kita enter. Nah, di sini ada yang namanya CodeIgniter URLs. Kita klik saja. Nah, di sini ada di bagian sini. Kotak yang ini ada rewrite engine on, kemudian sampai L ini ya, kita copy semuanya. Kita copy. Kita blok dulu, kita salin ya. Sorry. Nah, ini kita salin.
kita masukkan ke dalam file htaccess kita paste ya. Nah, ini sudah kita simpan. Nah, kemudian sudah, ini untuk file htaccess sudah kita konfigurasi. Nah, sekarang kita akan membuat folder untuk penyimpanan desain-desain yang akan kita lakukan ya. Nah, untuk membuat folder itu kita akan masuk ke bagian application, ini application, kemudian kita masuk ke views. Nah, di dalam views ini kita akan membuat folder baru, itu namanya layout ya. Caranya klik kanan pada views, kemudian kita klik new folder. Nah, kita tulis di sini layout. Nah, di dalam folder view sudah ada folder baru namanya layout. Nah, ini masih kosong ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan file baru pada folder layout. Nah, caranya masih sama, klik kanan pada layout. Nah, namun ini kita pilih new file ya, jangan new folder, new file. Nah, untuk filenya ini kita isikan ada 6 file nanti. Ada yang namanya vhead.php. Kita tambahkan lagi di sini ada yang namanya header ya, header.php. Kemudian kita tambahkan lagi new file vnav.php. Kita tambahkan lagi di sini ada yang namanya vcontent ya, vcontent.php. Tambahkan lagi di sini new file ada yang namanya vfooter.php. Kemudian terakhir kita tambahkan ada yang namanya vwrapper ya, vwrapper.php. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi pertama-tama pada file vcontent ya. Sebelum ini mungkin boleh kita tutup dulu biar tidak bingung ya. Kita close dulu, kita buka apa yang kita perlukan saja ya. htaccess kita close saja, yang penting sudah disimpan. Nah, kemudian kita akan masuk ke vcontent ya, vcontent. Nah, vcontent ini akan kita tambahkan coding PHP. Di sini ada yang namanya if. Kita bikin variabel isi. Kemudian kita kurung awal. Di sini ada yang namanya ya. Nah, this load helper. Nah, untuk helper kita ganti view aja. Nah, di sini kita isikan variabel ya, variabel isi. Nah, kemudian ini sudah kita tutup. Nah, sudah sampai sini kita konfigurasi, kita simpan saja. Nah, setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan lanjut ke bagian vwrapper ya. Nah, di sini ada file vwrapper. Nah, kita masuk ke vwrapper. Di sini sama, kita masukkan sintaks PHP. Nah, di sini tambahkan coding require ons, kemudian buka kurung. Kemudian kita kasih di sini ada yang namanya vhead.php ya, vhead.php. Titik koma. Nah, untuk mempermudah karena filenya ada 5, selain dari wrapper kita copy ada 5 juga ya. Kita copy saja. Nah, ada 5. Nah, kemudian yang ini kita ganti saja, menyesuaikan nama yang belum dibuat ya. Misalkan ada vheader ya. Vheader. Kemudian ini ada yang namanya vnav. Ini kita ganti lagi, ada yang namanya vcontent ya. Content. Ini terakhir ada vfooter ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Untuk konfigurasi vwrapper kita simpan. Nah, setelah itu kita akan membuat file baru di dalam folder views. Namun itu bukan berada di folder layout ataupun yang lainnya. Namun kita membuat file baru di dalam folder views. Nah, jadi untuk lokasinya itu masuk di views. Kita klik kanan saja pada views. Nah, ini ya, kita klik kanan views, kemudian new file. Di sini kita akan menambahkan yang namanya v_home.php. Nah, kita enter saja. Nah, kemudian sudah, ini kita close saja ya. Pastikan untuk codingnya tidak ada error ya. Nah, kemudian kita akan lanjut konfigurasi di bagian folder controllers. Nah, di controllers ini kalau misalkan defaultnya dia menggunakan welcome.php. Untuk welcome.php ini yaitu yang ini. Bentar ya. Nah, welcome.php itu yang ini ya.
Nah, tampilan awalnya cuman yang ini. Nah, sekarang akan kita ganti untuk tampilan awalnya. Kita akan membuat file baru di dalam controllers. Itu kita buat new file home.php ya. Nah, kemudian kita enter dan dipastikan untuk penamaan ya, di awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar seperti ini, home.php, kita enter. Nah, di sini sudah muncul home.php yang akan menjadikan tampilan awal kita. Di sini kita akan membuat sintaks juga PHP. Kita tambahkan di sini ada yang namanya controller ya. Controller. Nah, untuk kelasnya ini kita ganti menjadi kelas home. Home. Nah, untuk ini sudah benar controller public function index. Nah, di sini di dalam sini kita tambahkan variabel baru data. Data sama dengan array. Buka kurung, kita enter, masuk lagi ke dalamnya. Bentar. Nah, di sini kita tambahkan, di sini ada yang namanya title sama dengan panah kanan. Kita tuliskan judul kita, perkembangan COVID-19 di Indonesia ya. Kemudian di bawah ini ada yang namanya isi sama dengan panah kanan. Di sini kita tambahkan vhome ya. Nah, di sini jangan lupa kita kasih koma. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi, sebentar ini kembali dulu. Di sini kita tutup dulu, kita enter ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan lagi load helper. Nah, di slot di sini kita ganti dengan view ya. View. Kemudian di sini kita ubah direktorinya yaitu layout v_wrapper ya. Wrapper. Kemudian di sini ada koma, kita masukkan variabelnya data, koma false ya. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita cek dulu kode igniter kita apakah ada error ya. Nah, di sini masih berfungsi dengan baik, tidak ada error sama sekali, masih sama ya. Nah, kemudian kita akan lanjut. Halaman utama itu akan kita ganti dengan template yang sudah kita sediakan ya. Ini kita close dulu. Kita close lagi. Nah, caranya itu kita masuk lagi ke bagian application, kemudian ke config. Di sini ada yang namanya roots ya, roots. Nah, pada baris ke-52 ini akan kita ganti. Ini kan welcome ini defaultnya, kita akan ganti dengan home ya, home. Kemudian kita simpan ya, simpan. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke bagian folder views ya, bagian views, bentar views. Kemudian di sini ada yang namanya vhome ya, vhome. Kemudian kita tes dulu untuk di vhome ini apakah sudah bekerja dengan baik. Contoh saja misalkan salah satu, kita akan masukkan ini halaman home. Kita simpan, kita tes di browser kita apakah sudah berfungsi. Nah, di sini sudah berfungsi, sudah muncul ini halaman home. Sekarang kita akan panggil template kita dulu. Nah, sekarang kita panggil template kita, localhost, nama folder kita. Nah, di sini kita tambahkan belakangnya folder template ya, template. Nah, di sini template kita sudah muncul. Nah, setelah template kita muncul, kita klik kanan pada dashboard ya, di samping dashboard ini, karena kita akan mengambil template yang ini, kita kopikan ke dalam coding kita. Caranya cukup mudah, tinggal klik kanan di bagian sini, terus masuk ke lihat sumber halaman. Nah, di sini sudah ada sumber-sumber halaman dari template kita tadi ya. Nah, yang kita copy itu dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-37. Nah, ini kita blok, kita klik kanan, salin atau Ctrl C ya. Nah, salin kita paste ke bagian ini, ke dalam folder views. Kemudian ke layout, masuk ke vhead ya, vhead. Nah, di sini kita pastekan saja semuanya. Nah, di bagian sini, di sini kan ada yang directory bootstrap core, the Metis menu, timeline dan lain-lain. Nah, ini kan direktorinya masih salah nih. Kita sesuaikan dengan directory template kita ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Ini kita blok saja. Ini kita blok, kita blok, kita blok.
blok. Nah, titik 2-nya kita hapus dulu. Nah, di sini kita tambahkan ya. Kita tambahkan link. Sebentar, sorry, mohon maaf. Di sini kita tambahkan PHP ya. PHP sama dengan base_URL. Nah, di sini kita tambahkan gini ya, kita tutup dulu, terus kita tambahkan template ya. Template. Nah, di sini sudah kita tambahkan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6, kita tambahkan directory template kita. Nah, kemudian coba kita simpan dulu, kita simpan. Nah, coba kita cek dulu untuk browser kita tadi ya. Kita log. Nah, di sini sudah berubah ya. Sudah berubah, itu tandanya directory kita sudah betul. Kita masuk ke Visual Studio Code lagi. Nah, kita akan kembali lagi mengambil di sumber halaman. Kita copy lagi di bagian footer ya. Untuk bagian footer itu berada di baris ke 847 ya. 847 kita cari saja. 847 dari sini ya. Sebentar, dari sini ya 847. Ya, dari sini kita copy sampai dengan baris ke 847 865. Ya, 865. Ini bagian footer ya. Kita klik kanan, kita salin, kita buka Visual Studio Code lagi. Kita pastekan ke bagian footer ya. Nih, footer. Di bagian footer kita klik kanan, kita paste saja. Nah, di sini sama. Untuk direktorinya kita ganti juga, menyesuaikan direktori kita ya. Sama seperti tadi pertama. Kita ganti. Nah, ini kita hapus. Kita hapus, kemudian kita tambahkan PHP ya. Sama dengan base URL. Kita tutup dulu. Terus di sini tambahkan template ya. Kita simpan. Coba kita cek dulu apakah sudah berhasil. Nah, bentar ya. Coba kita cek lagi. Di sini masih ada yang kurang ya, satu ya. Di sini juga kita tambahkan sama dengan base URL. Di sini kita tutup. Kita tambahkan template. Kita simpan. Kita jalankan. Nah, kita sudah menambahkan footer ya. Kemudian kita lanjut, kita akan tampilkan dari template lagi. Itu kita masuk ke sample page. Kita akan masukkan sample page yang di bagian sini, sample page, masuk ke blank page. Nah, untuk blank page ini nanti akan kita masukkan ke dalam tampilan kita ya. Nah, caranya kita masuk ke blank page, klik kanan pada blank, di samping blank. Kemudian Anda lihat sumber halaman. Nah, di sini pada baris ke-33 sampai dengan 248 ya. 248. Nah, yang ini kita salin atau kita copy. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Code lagi. Nah, kemudian kita pastekan kepada vHeader ya. Nah, vHeader kita klik kanan, kita paste. Nah, kemudian kita simpan dulu. Coba kita cek browser kita dulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk tampilannya sudah ada. Tapi di sini untuk tampilan mungkin akan kita rubah nanti. Kita ambil yang perlunya saja. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Nah, kita akan menghilangkan yang tidak perlu ya. Seperti ini ada pada baris 92. Ini kita hapus saja 92 sampai dengan baris 197 ini ya, kita hapus ya. 97 ya, ini kita hapus. Coba kita simpan, kita cek lagi. Nah, yang ini sudah hilang ya. Ini sudah hilang. Kemudian pada baris 96 sampai dengan 96
Bentar ya, ini 96 kita hapus. Kita simpan. Nah, ini sudah naik ya. Bentar ya. Ini page ini kita ubah jadi wrapper dulu, sorry. Kita ubah ke wrapper. Nah, ini kemudian di sini kita tambahkan BR ya. Kita tambahkan BR dia biar turun. Nah, di bawah sini berarti kita tambahkan BR. Sorry. BR. Tuh, kita simpan, coba kita cek. Nah, dia sudah turun ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke file VNAV. Nah, di bagian VNAV pada header, sebentar ya. Oh ya betul, kita akan cut lagi isi dari vHeader ini ke bagian VNAV ya. Itu kita mulai dari baris ke-16 yang ini sampai dengan baris ke-112 atau terakhir ya. Kita cut saja. Kita cut, kita pindah ke bagian VNAV. Nah, di bagian VNAV kita pastekan saja. Kita paste. Nah, kemudian ini akan ada yang kita cut ya, ada yang kita buang ya atau tidak terpakai. Itu di baris ke-87 ya, 87 sampai dengan akhir ya, atau 97 akan kita cut. Nah, kita akan pindahkan ke bagian footer ya. Kita akan pindahkan ke bagian paling atas. Kita pastekan, coba kita simpan. Coba kita refresh lagi ya. Nah, ini sudah betul ya. Kemudian kita akan lanjut ke Visual Studio Code. Kita akan masuk ke bagian VNAV lagi. Nah, untuk blank page ini akan kita rubah menjadi perkembangan COVID-19 di Indonesia ya. Itu dengan cara kita panggil. Caranya itu kita hapus blanknya ini, kita buat PHP di sini. Bentar ini. Kita buat PHP sama dengan kita masukkan variabelnya di sini ada namanya title, kemudian kita tutup, kemudian kita save. Coba kita cek browser kita lagi. Nah, blank page kita ini sudah kita rubah menjadi ini ya. Cuma sebentar ini masih ada kesalahan. Oke, mungkin tadi karena filenya belum disimpan, yang vHeader-nya sudah saya simpan dan hasilnya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan yang betul. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Visual Studio Code lagi. Tadi kita sudah menarik keterangan perkembangan COVID-19 di Indonesia dengan memanggil variabel ini ya. Nah, kemudian kita akan untuk vHome, coba kita cek di vHome dulu ya. vHome, oh iya, yang ini kita hapus dulu. Soalnya itu untuk pengecekan saja. Kita cek. Nah, ini ya tampilan yang betul seperti ini. Selanjutnya kita akan ambil halaman home yang ada di sini ya. Di start ini di template kita. Kita akan ambil kotak-kotak yang ini ya. Coba kita buka template kita dulu ya. Localhost. Kita akan buka template. Nah, kita akan mengambil yang kotak-kotak ini, yang new command, new task, new order, support ticket ini akan kita masukkan ke dalam ini ya, tampilan kita ya. Nah, ini mungkin boleh kita close dulu agar tidak mengganggu ya. Ini mungkin boleh kita close juga. Nah, di sini kita akan mengambil dengan cara kita masuk ke template kita klik kanan pada sumber halaman di bagian sini juga. Nah, kemudian kita pilih lihat sumber halaman. Nah, kita akan ngambil yang ini, kita cari dulu baris keberapa, kita blok new comment, kita salin, kita cari di bagian sini, kita tempel ya.
Nah, di sini ada new comment, berarti yang ini yang akan kita ambil, tapi akan dimulai dari baris ini ya. 245 sampai dengan sebentar 337. 337 ya yang ini ya. 337 kita salin. Nah, kita masuk ke visual code-nya lagi. Kita akan pastekan ke bagian vHome, ke bagian views, kemudian ada vHome, kita pastekan di sini ya. Mungkin boleh di close saja agar tidak mengganggu ya. Yang roots ini sudah selesai, ini kita close. Nah, kemudian ini coba kita simpan dulu, coba kita cek browser kita ya. Nah, di sini sudah muncul kotak-kotak yang kita perlukan. Kemudian kita akan konfigurasi kembali, akan kita edit dulu agar lebih rapi ya. Karena untuk ini kita hanya memerlukan 3 kotak, jadi kita akan menghapus 1 kotak di antara 4 ini ya. Jadi kita cuma memerlukan 3 kotak ini. Oke, caranya kita masuk ke bagian visual code lagi. Kemudian kita hapus 1 ya. Untuk itu caranya kita hapus pada kolom 1 sampai dengan kolom 24 ini kita hapus. Kita cut saja ya, kita cut. Nah, kemudian kita rapikan, kita simpan, coba kita cek dulu apakah sudah hilang ya. Nah, di sini sudah hilang 1, namun ini masih belum rapi ya. Ini coba kita rapikan dulu untuk kolomnya. Masuk lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini ada yang namanya call LG strip 3, ini kita ganti 4. Di sini kemudian kita ganti 12 ya. 12. Ini untuk ukurannya. Sama untuk di bawahnya kita ganti 4. Kita ganti 12 juga. Terus kotak yang terakhir di sini ada 4, kita ganti dengan 12 juga. Coba kita simpan, kita cek apakah sudah rapi. Nah, di sini sudah rapi. Selanjutnya kita akan mengedit. Di sini ada tulisannya new task, new order, dan support ticket. Kita rubah menjadi di sini adalah total positif, total sembuh, dan juga total meninggal. Nah, caranya masih sama di dalam vHome. Di sini ada yang namanya new task ya, new task. Di sini kita rubah saja menjadi total positif ya. Oke. Terus yang kedua di sini ada yang namanya new order, kita ganti juga dengan total sembuh. Kemudian kotak yang ketiga itu ada yang namanya total meninggal ya. Total meninggal. Kita simpan, kita cek dulu. Nah, di sini sudah berubah ya, masing-masing mempunyai kotaknya. Nah, setelah merubah itu kita akan mengganti icon ataupun warna yang ada di sini. Kita sesuaikan saja. Contohnya di sini saya akan merubah yang positif ini panelnya menjadi warna hijau ya. Yang di sini yang positif itu kita rubah menjadi warna kuning saja. Di sini total positif kita rubah menjadi kuning. Kilo. Kemudian di sini ada yang namanya total sembuh, di sini kita rubah menjadi hijau ya. Karena sembuh itu identik dengan warna hijau ya. Green, atau green ya. Green, terus di sini ada yang namanya total meninggal, kita rubah menjadi red, merah. Oh, di sini sudah merah. Coba kita simpan, kita cek. Nah, untuk warnanya sudah berubah ya. Nah, kemudian kita akan mengganti icon yang ada di sini dengan icon yang kita inginkan. Nah, di template kita sudah tersedia beberapa icon di bagian UI Elements. Di sini ada yang namanya icons ya. Nah, di sini sudah ada kode-kode icon, kemudian kita sesuaikan saja. Misalkan di sini saya akan mengganti gambar hospital ya. Kita cari saja di sini Ctrl F, kita ketik hospital. Nah, di sini sudah ada kodenya, kita copy saja dari FA sampai dengan O, kita salin, kita buka visual code. Nah, di sini ada total positif, di sini ada yang namanya FA task, FA ini kita ganti ya. Ini kita ganti FA task ya, di sini ya. Nah, ini kita ganti, kita paste. Sekarang coba kita cek dulu, kita simpan, kita cek. Nah, di sini sudah berubah untuk icon kita ya. Nah, untuk yang ini, yang kedua sama yang ketiga sama, kita cari dulu untuk iconnya.
Di sini saya rubah icon smile saja. Kita cari smile ya, smile. Nah, ini kita copy kodenya, kita masukkan ke sini, kode visual code-nya lagi, total sembuh. Di sini ada yang namanya FA Sophie. Oh, ini kita ganti ya. Ini kita rubah, kita pastekan. Nah, coba kita save dulu, coba kita cek dulu apakah ada error. Nah, di sini sudah ada muncul smile ya, logo smile. Yang terakhir di sini total meninggal, kita rubah juga. Kita cari di sini icon, misalkan bebas ya, mau pilih yang mana aja. Saya di sini menggunakan close saja. Masuk ke Visual Studio Code. Di sini total meninggal, logonya berarti yang ini ya. Ini kita rubah, kita paste, kita simpan. Coba kita cek. Nah, di sini sudah ada total positif dengan logo hospital, total sembuh dengan logo senyum, total meninggal dengan logo X ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menghapus. Di sini ada buton View Details dan untuk buton ini kemungkinan kita tidak akan memerlukan. Mungkin ini akan kita hapus saja. Masuk ke bagian Visual Studio Code lagi. Nah, di sini ada keterangannya View Detail ya. View detail. Nah, yang ini akan kita hapus. Di sini ada yang namanya view detail. Dari baris 14 ini akan kita hapus sampai dengan baris 21 atau penutup A-nya ya. Tahrib ini akan kita hapus, kita cut saja. Kita cut. Nah, coba kita simpan apakah ada error. Nah, itu sudah hilang ya. Sama dengan total sembuh, total meninggal, seperti itu juga. Kita buka Visual Studio Code lagi. Di sini ada yang namanya view detail dari baris 30 berarti sampai dengan 37 kita cut. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada yang namanya view detail yang ini dari sini sampai dengan ini kita cut juga. Kemudian kita simpan ya. Kita cek lagi apakah sudah hilang. Nah, di sini sudah hilang. Selanjutnya kita akan merubah tampilan start min dan juga second thread ini berdasarkan nama kita ya. Jadi start min ini akan kita rubah dan second thread ini akan kita ubah juga. Nah, caranya kembali masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian views. Nah, bagian views ini ke bagian views, kemudian kita masuk ke bagian layout ya. Bagian layout. Nah, folder layout, kemudian di sini ada namanya vheader. Nah, di sini ada yang namanya start min ya. Nah, start min ini yang di sebelah kiri tadi, yang di sebelah sini kita rubah saja misalkan dengan nama kita sendiri ya. Kita rubah dulu. Nah, coba kita simpan apakah berhasil. Nah, di sini sudah berubah nama dan kelas saya ya. Kemudian yang second thread juga sama, second thread kita rubah juga. Untuk second thread itu masuk ke bagian VNAP ya, VNAP. Di sini ada yang namanya second thread. Nah, di sini saya masukkan nama panggilan saja ya. Kita simpan, coba kita refresh lagi di browser kita. Nah, sudah berubah ya. Di sini ada nama saya, di sini nama panggilan. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk konfigurasi CodeIgniter dan juga template. Mungkin selanjutnya kita akan menambahkan data perkembangan COVID-19 di Indonesia di bawah sini menggunakan table ya. Mungkin pada video berikutnya kita akan melaksanakan itu. Mungkin konfigurasi CodeIgniter sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.